Halo adik-adik semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan yang sehat ya. Kembali lagi dengan Kak Yudi Jaya Gustianto. Kali ini kita akan mempelajari materi Bahasa Indonesia SD kelas 5 tema 1 subtema 1. Muatan pelajaran hari ini adalah bahasa Indonesia dan materinya adalah tentang ide pokok. Sudah siap belajar ya? Ide pokok. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok ini terdapat dalam kalimat utama. Oleh karenanya, terkadang kalimat utama disebut juga kalimat pokok. Nama lain ide pokok adalah gagasan utama, gagasan pokok, pokok pikiran, pokok masalah, pikiran utama, inti paragraf, masalah utama, tema, dan topik. Pada dasarnya, semua istilah di atas sama saja. Sehingga, jika ditanyakan pengertian gagasan utama, jawabannya sama seperti ide pokok, yaitu inti suatu bacaan. Demikian juga, jika yang ditanyakan gagasan pokok, pokok pikiran, dan lainnya, jawabannya juga sama, yaitu inti suatu bacaan. Di dalam setiap paragraf, hanya terdapat satu ide pokok. Selanjutnya, kita akan memahami mengenai kalimat utama dan kalimat penjelas. Sebuah paragraf tersusun atas kalimat utama dan kalimat-kalimat penjelas. Kalimat utama adalah kalimat yang di dalamnya terdapat ide pokok paragraf. Kalimat utama juga sering disebut sebagai kalimat topik. Kalimat utama ini dijelaskan oleh kalimat-kalimat lain dalam paragraf tersebut yang disebut dengan kalimat penjelas. Nah, kalimat penjelas yaitu kalimat yang isinya memperjelas, menguraikan, atau berupa rincian-rincian tentang kalimat utama. Sekarang kita akan memahami fungsi dan ciri ide pokok. Fungsi ide pokok adalah memberikan penjelasan dari inti suatu bacaan atau paragraf, sehingga pembaca dapat dengan mudah memahami paragraf tersebut dan menjelaskan inti dari suatu paragraf. Dengan mengidentifikasi ide pokok, kita dapat mengetahui ide utama dari paragraf tersebut. Nah, adapun ciri-ciri ide pokok antara lain adalah yang pertama, memiliki kalimat pendukung atau kalimat pengembang atau penjelasan. Yang kedua, ada yang mendukung, baik itu berupa penjelasan atau alasan yang menguatkannya. Dan yang ketiga, adalah inti dari sebuah paragraf atau pusat pembahasan. Itulah ciri-ciri ide pokok yang harus kita pahami. Selanjutnya, kita akan mempelajari contoh dalam menentukan ide pokok. Di sini sudah ada sebuah paragraf. Reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan, melata, atau merayap. Contohnya adalah ular, kadal, buaya, dan penyu. Mereka bertulang keras dan memiliki sisik pada kulit. Umumnya mereka bertelur di darat, walaupun ada juga reptilia yang melahirkan anak. Reptilia adalah hewan berdarah dingin. Suhu tubuhnya menyesuaikan suhu udara luar. Namun,
Hal ini tidak berarti hewan reptilia suka daerah dingin. Reptilia tidak tahan hawa dingin. Tidak ada reptilia yang tinggal di daerah kutub. Nah, kalimat utama dari paragraf di atas terletak di awal paragraf, yaitu reptilia adalah segala jenis hewan yang berjalan melata atau merayap. Itulah kalimat utama. Sedangkan ide pokok dari paragraf ini adalah pembahasan tentang reptilia. Dari ide pokok ini, kita dapat mengetahui apa isi dari keseluruhan paragraf. Sekarang kita akan memahami paragraf deduktif dan paragraf induktif. Kalimat utama dapat terletak di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan di akhir paragraf, atau di awal sampai akhir paragraf. Paragraf yang kalimat utamanya berada di awal paragraf disebut paragraf deduktif. Sedangkan paragraf yang kalimat utamanya berada di akhir paragraf disebut paragraf induktif. Jadi, kalian sudah mengenal paragraf deduktif dan paragraf induktif, bukan? Kita akan masuk ke dalam contoh menentukan ide pokok dalam paragraf. Ada sebuah paragraf, banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Dari paragraf di atas, kita langsung menentukan ide pokoknya. Nah, ide pokoknya adalah penyebab masalah banjir di ibu kota. Itulah ide pokoknya. Sedangkan kalimat utamanya adalah banjir sudah menjadi hal yang biasa di kota Jakarta. Hal tersebut disebabkan oleh banyak faktor. Selain itu, kalimat penjelasnya juga harus kita ketahui, yaitu pertama, sungai atau saluran-saluran irigasi tidak berfungsi dengan baik. Kedua, pendangkalan sungai dan sulitnya proses normalisasi sungai. Ketiga, kurang pedulinya warga dan para pengusaha terhadap lingkungan dengan budaya mereka membuang sampah dan limbah di sungai. Terakhir, pembangunan gedung, jalan, dan bangunan lainnya yang membuat tanah susah menyerap air. Selain itu, pepohonan hijau juga menjadi berkurang dan menyebabkan keseimbangan alam terganggu sehingga menjadi banjir. Itulah cara menentukan ide pokok, kalimat utama, dan kalimat penjelas. Kakak harap kalian bisa memahaminya ya. Oke, sekian dulu ya materi kali ini. Untuk materi berikutnya, kita lanjutkan pada video pembelajaran selanjutnya. Semoga kalian semua dapat memahami apa yang disampaikan ya. Akhir kata, kakak ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.